selalu ngajarin kita HAM demokrasi, tetapi di Gaza ribuan anak dibantai, dibunuh, dibom, mereka diam. Mereka bilang itu bukan pelanggaran HAM. Usai kecam balik Israel, Presiden Prabowo panggil Dubes Amerika Serikat. Gaza has suffered enough. It is time to rebuild homes, reopen schools, and restore normalcy. Tiap bangsa hanya akan mengutamakan kepentingannya sendiri. Karena ini adalah masalah kebangsaan. Dan kalau tidak mau, ya sudah, saya ambil alih. Kalian mau ganteng kayak pemain timnas ini? Langsung klik link di bawah ini ya. Cuma 60 ribuan aja. Suasana politik internasional kembali memanas setelah Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, memanggil Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Kamala Shirin Lakhdir, ke Istana Kepresidenan di Jakarta. Pertemuan ini bukan sekadar formalitas diplomatik biasa. Prabowo, yang dikenal dengan sikap tegasnya, mengambil langkah berani dengan mengecam keras tindakan Israel di Gaza yang terus melakukan pelanggaran hak asasi manusia, HAM. Meskipun perjanjian gencatan senjata sudah disepakati. Saya tidak main-main ini. Ini saya katakanlah ini adalah masalah kebangsaan. Dan kalau tidak mau, ya sudah, saya ambil alih. Saya katakan ini masalah hidup dan mati. Ini masalah survival. Saya tidak main-main. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo meminta Amerika Serikat sebagai sekutu utama Israel untuk bertanggung jawab dan mendesak Israel menghentikan agresi serta pelanggaran HAM yang masih berlangsung hingga kini. Langkah ini menunjukkan posisi Indonesia yang konsisten dalam mendukung perdamaian dan keadilan di Palestina, sekaligus mempertegas peran Prabowo sebagai pemimpin yang tidak ragu bersuara di panggung global. Pelajaran sejarah mengajarkan tiap bangsa hanya akan mengutamakan kepentingannya sendiri. Dan kadang-kadang mereka tega menghancurkan negara lain. Ada bangsa-bangsa tertentu selalu ngajarin kita HAM demokrasi. Tetapi di Gaza ribuan anak, ribuan ibu-ibu dibantai, dibunuh, dibom, mereka diam. Mereka bilang itu bukan pelanggaran HAM. Khususnya di jalur Gaza, bukanlah hal baru. Selama puluhan tahun, wilayah ini menjadi saksi pertumpahan darah akibat sengketa wilayah, blokade ekonomi, dan serangan militer. Meskipun gencatan senjata telah disepakati, laporan terus bermunculan bahwa Israel masih melakukan serangan sporadis, termasuk penargetan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil di Gaza. Organisasi kemanusiaan melaporkan bahwa pelanggaran HAM seperti pembunuhan warga sipil, penahanan sewenang-wenang, dan penghancuran fasilitas kesehatan tetap terjadi. Situasi ini memicu kemarahan dunia, termasuk Indonesia, yang sejak lama menempatkan isu Palestina sebagai salah satu prioritas politik luar negerinya. Not as capitulation of one side, but as a plea for dialogue over escalation. The ongoing toll confirms that no military solution secures lasting peace. Gaza remains a profound tragedy. While a ceasefire is in place, hopes and prayers alone are insufficient. We must ensure peace prevails. Gaza has suffered enough. It is time to rebuild homes, reopen schools, and restore normalcy. Indonesia supports sincere efforts towards a just and lasting resolution anchored in a two-state solution. Sejak menjabat, Presiden Prabowo kerap menyuarakan dukungan untuk Palestina, baik dalam forum domestik maupun internasional. Sebelumnya, saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada Juni 2024, Prabowo pernah menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengirim pasukan perdamaian ke Gaza jika mendapat mandat PBB. Kali ini, Prabowo tidak hanya berbicara soal bantuan, tetapi juga mengambil langkah diplomatik yang lebih keras.
Dalam pernyataannya usai bertemu Dubes Al-Fala'al, Prabowo mengecam Israel secara terbuka. Kami tidak bisa diam melihat pelanggaran HAM terus terjadi di Gaza. Gencatan senjata sudah disepakati, tapi agresi masih berlangsung. Ini tidak bisa diterima, tegasnya. Ia menyoroti bahwa serangan Israel terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil adalah pelanggaran hukum humaniter internasional yang tidak boleh dibiarkan. Pemanggilan Dubes Amerika Serikat Kamala Shirin Lahdir menjadi puncak dari sikap kritis Prabowo. Dalam pertemuan yang berlangsung selama lebih dari 1 jam, Prabowo meminta penjelasan dari Amerika Serikat mengenai posisinya terhadap pelanggaran gencatan senjata oleh Israel. Ia juga mendesak Amerika Serikat untuk menggunakan pengaruhnya sebagai sekutu terdekat Israel guna menghentikan agresi tersebut. Amerika Serikat punya peran besar dalam menentukan arah konflik ini. Kami minta ASN bertanggung jawab dan tegas meminta Israel menghormati kesepakatan yang sudah dibuat, ujar Prabowo kepada wartawan setelah pertemuan. Sikap ini sejalan dengan posisi Indonesia selama ini, yang selalu mendukung solusi 2 negara, two-state solution, dan menentang segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil. Namun, langkah Prabowo kali ini lebih menonjol karena ia secara langsung menyinggung Amerika Serikat, negara yang selama ini menjadi mitra strategis Indonesia dalam berbagai bidang, termasuk pertahanan dan ekonomi. Sebagai sekutu utama Israel, Amerika Serikat memberikan dukungan militer, ekonomi, dan politik yang sangat besar kepada negara tersebut. Setiap tahun, AERS mengucurkan miliaran dolar dalam bentuk bantuan militer ke Israel, termasuk senjata canggih yang digunakan dalam operasi di Gaza. Di bawah kepemimpinan Donald Trump, yang kembali terpilih sebagai Presiden ASAN pada November 2024, hubungan AS-Israel diperkirakan semakin erat. Trump dikenal sebagai salah satu Presiden Amerika Serikat yang paling pro-Israel dalam sejarah. Pada masa jabatan pertamanya, 2017 sampai 2021, ia memindahkan kedutaan besar Al-Islam ke Yerusalem dan mengakui kedaulatan Israel atas dataran tinggi Golan, langkah yang kontroversial dan ditentang banyak negara, termasuk Indonesia. Kembalinya Trump ke Gedung Putih pada 2025 membuat banyak pihak khawatir bahwa Amerika Serikat akan terus membiarkan atau bahkan mendukung tindakan agresif Israel di Gaza. Prabowo tampaknya menyadari bahwa menekan Israel secara langsung sulit dilakukan tanpa melibatkan Amerika Serikat. Dengan memanggil Dubes Amerika Serikat, ia ingin mengirim pesan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam melihat pelanggaran HAM berlangsung di bawah bayang-bayang dukungan AELS. Langkah ini juga bisa dilihat sebagai upaya Prabowo untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin di dunia Islam dan negara berkembang yang seringkali kritis terhadap dominasi kekuatan Barat dalam isu-isu global.